Ada yang bisa membangkitkan semangat itu kecuali dia. La ilaha illallah. Siapa nama dia? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia itu hidup? Dia tidak hidup, tapi dia maha hidup. Al-Hayyu. Apakah dia mengatur hidup aku? Al-Qayyum. Dia mengatur hidupku. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa punya dia? Apa yang dia miliki? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kecuali selain dia yang memberikan pertolongan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tahu dia apa yang ada dalam hatiku, dalam kepalaku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Hebat kekuasaan dia. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Susah dia mengurus hidup aku. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebat dia. Wa huwal aliyyul azim. Ayat apa itu? Ayat kursi. Belum lagi ayat meja, itu baru kursi aja. Oleh sebab itu kalau kita down, yang membisikkan down, rasa hilang semangat, rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri, itu setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan dalam hati kau rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah membalasnya dengan kebaikan, kemuliaan. Oleh sebab itu lawan bisikan-bisikan ini. Ini memang sudah kerja setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu diusir dia. Setan itu kerjanya bersembunyi, macam tikus kedatangan kucing. Kalau kucing datang, sembunyi dia. Begitu kucing pergi, datang dia. Yang bersembunyi datang dan pergi itu namanya khannas. Maka disebut dia dengan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil. Makanya kalau datang dia berbisik, cepat-cepat kita baca. Sependek-pendeknya a'udzubillah. Agak panjang sikit, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lebih panjang, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Hafal ayat kursi, baca pelan-pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Down waktu pagi salat duha, usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Serahkan semuanya kepada Allah. Besar masalah ini. Ada yang maha hebat, dia yang punya kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Angkat kedua tangan, Allahu akbar. Allah saja yang maha besar, yang lain kecil. Allah saja yang maha hebat, yang lain sepele, remeh-temeh. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di ujung solat pun begitu juga. At-tahiyatul, penghormatan. Mubarakatul, keberkahan. Sholawatul, doa-doa. Thayyibatul, yang baik-baik. Punya siapa? Lillah. Bukan punya kita. Kita ini tak ada daya, tak ada upaya, tak ada apa-apa. La haula la quwata illa billah. Jadi berlindung itu kepada Allah. Kau semangat kali ku tengok. Kemana kau berlindung? Ke dukun. Dukun aja udah tobat sekarang. Tak dukun, tolonglah aku udah hijrah dah, kata dukun. Kau hebat kali sekarang. Siapa kawan kau? Tuyul. Kau pakai tuyul? Orang udah pakai begu ganjang. Tuyul tentu setan pendek. Oleh sebab itu tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Allah SWT. Cuman berlindung kepada Allah ini, wasta'inu bis sabri was salah. Tidak ada cara lain membangkitkan semangat ini kecuali dengan sabar dan sholat. Sholat, sholat, sholat. Yang sampai tinggalkan sholat. Alhamdulillah, Masjid Muslimin JCT Johor sampai tak muat melimpah ruah. Oleh sebab itu, yang mau saya katakan, hidup ini kita berpikir baik, berniat baik, insya Allah Allah kasih baik. Amin. Kalau datang tak baik, berarti itu ujian dari Allah SWT. Banyak kali hidup ini ujiannya Pak Ustaz. Dunia ini tempat ujian. Kalau kau mau tak ujian, mau ke mana lagi? Mau ke alam kubur? Ada ujian di situ.
Disitulah ujian lisan. Marabbuka, pertanyaannya. Masih syukur kalau kau pejamkan mata, begitu buka ditanya mau sarapan apa. Coba kalau pas kau buka mata, marabbuka. Oleh sebab itu maka hidup ini adalah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, sebelum dia diujian? Maka sesungguhnya yang sedang kita hadapi ini adalah bagian dari ujian. Insya Allah kita lulus semuanya ujian. Oleh sebab itu maka bangkitkan semangat. Kalau semangatnya down di waktu pagi, sholat duha. Kalau semangatnya down di waktu siang, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Kalau semangatnya down di waktu petang, qabliyah asar. Kenapa Ustaz tersebut sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar? Itu memang sudah wajib. Yang sunat-sunat ini membangkitkan semangat kita. Down di waktu malam, sholat tahajud. Kau kalau down di waktu malam, apa yang kau laksanakan? Real Madrid Pak Ustaz. Bangkitkan semangat kita. Oleh sebab itu maka Allah akan menolong. Man tawadha'a lillah. Siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biadikal khair. Kau yang punya kuasa ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak zikir. Kuatkan. Kalau iman kita kuat, imun kita naik. Imun itu kekebalan tubuh. Naik dia, bangkit dia, semangat dia. Oleh sebab itu maka yang anak-anak jaga kesehatan, yang sudah tua bangkitkan imun, baca Quran, berzikir. Saya sudah banyak ketemu dokter-dokter. Saya kalau ketemu sama dokter itu saya tanya-tanya mereka macam-macam. Pak dokter, betul cuci tangan itu bisa mematikan virus? Yang bisa mati dengan cuci tangan itu kuman Pak Ustaz, bakteri. Kalau virus tak bisa katanya. Tak pula saya tanya apa beda virus sama kuman. Masa profesor nanya? Nampak kali bodoh hawa kan? Nanya banyak-banyak kali. Jadi Pak Ustadz, kalau orang cuci tangan itu yang mati itu kuman, bakteri. Virus tak mati Pak Ustadz. Yang bisa mematikan virus itu kalau dia jangan kita kasih makan. Apa makanannya Pak Dokter? Makanan virus itu gula. Oleh sebab itu kalau gula itu kita turunkan, maka virus itu mati kata dia. Apa maksud gula ini diturunkan? Puasa sunnah. Jalan-jalanlah sama Pak Gubernur hari Senin sama hari Kamis. Tahankan. Tak makan. Ustaz tahu dari mana? Saya pernah kena. Saya memang selalu ngajak puasa. Mari kita puasa Senin Kamis. Mari puasa. Ustaz Somad puasa? Kenapa Ustaz tak puasa? Aku musafir dari Riau. Jauh. Rupanya Pak Gubernur puasa. Oleh sebab itu maka puasa sunat ini bagus sekali. Saya jumpa sama Pak Dokter kena penyakit diabetes mellitus. Kalau udah kena dia ke kulit mellitus kulit itu. 17 tahun kena diabetes. Sembuh total sehat karena puasa sunat. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kuatkan dengan ibadah. Salat sunat sudah, puasa sunat ternyata luar biasa. Banyak orang-orang sehat. Kemarin jumpa sama Pak Profesor, dokter. Kata Pak Dokter, ada satu mengeluh. Saya ini kena penyakit gula Pak Dokter. Apa obatnya? Apa kata Pak Dokter? Jangan makan nasi. Jangan makan nasi. Karena di nasi itulah banyak gula kata dia. Pas pula di piring saya sendok 2 sendok besar. Dalam hati saya, mak aku ditembak dokter. Rupanya di situlah letak. Sudah tertulis di kepala kita, kata Pak Dokter kemarin malam. Sudah tertulis di kepala kita kalau tak makan nasi mati. Kalau tak makan nasi mati. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak makan nasi lagi. Terus kau makan apa? Makan lontong. Sama aja. Oleh sebab itu maka kita luruskan mindset kita ini. Buktinya ketika kita puasa. Pak Ustadz Somad, saya ini kena penyakit mah akut. Kalau sudah sampai jam 12 siang, berputar rasa usus saya itu Pak Ustadz. Berputar usus saya itu sakitnya minta ampun Pak Ustadz. Tapi kalau saya puasa, tenang.
Kenapa orang ketika dia kena penyakit mah, ketika dia sedang tidak puasa, ususnya melilit, tapi ketika dia sedang puasa, tenang. Rupanya otaknya sudah memprogram. Otak ini berkata kepada usus, hai usus, kau keluarkan asam lambung jam 8 pagi sarapan, makan siang, makan malam. Maka keluarlah asam lambung 3 kali untuk menghancurkan makanan. Tapi begitu dia katakan, nawaitu shauma ghadin, aku berniat besok puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, maka otak memerintahkan kepada usus, hai usus, jangan kau keluarkan asam lambung besok siang karena tak akan ada makan siang. Begitulah kuasa otak. Siapa yang memberikan kuasa itu kalau bukan Allah Subhanahu. Oleh sebab itu belajar Islam ini jangan cuma belajar masalah akikah, masalah walimah, masalah takziah, tapi Islam ini mencakup segala aspek kehidupan, aspek kesehatan, aspek politik, aspek moral. Lagi-lagi kuatkan dengan puasa sunat. Apalagi ibu-ibu yang kemarin puasanya 7 hari tinggal di bulan Ramadan. Saya kalau cerita puasa ini selalu saya sebut ibu-ibu karena puasanya tinggal. Rupanya ibu itu tinggal 7 hari, bapak itu 17 hari. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, soma'an walihu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Oleh sebab itu jangan sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang puasa. Ganti. Yang kemarin-kemarin itu ganti. Satu anak itu ibu tidak puasa 3 bulan. Satu anak 3 bulan tak puasa. Ramadan saat hamil, Ramadan saat menyusukan, Ramadan menyusukan 2 kali, 2 tahun. Ibu 3 bulan puasa? Enggak puasa. Terus waktu nyusuan kemana? Udah kuserahkan ke kambing, udah kuserahkan ke sapi. Oleh sebab itu maka 3 bulan mesti diganti puasa itu. Karena kalau sampai mati dalam keadaan meninggalkan hutang puasa, tak selesai. Ahli waris wajib menggantinya. Oleh sebab itu maka kita bersama berkumpul di masjid, bangkitlah semangat. Adapun bahwa dunia ini macam-macam datang. Ada kalanya datang dari laut, tsunami namanya. Ada kalanya datang erupsi. Kemarin kita melihat awan menggumpal di atas. Sejak dari zaman dulu sampai hari kiamat nanti dunia ini akan terus begini. Tak ada amannya, tak ada damainya. Oleh sebab itu bagaimana kita menjalaninya bergantung kepada Allah, memperkuat ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, 2 dijanjikan Allah. Apa dia? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikenyangkannya perutmu. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut diberinya kau rasa aman dari rasa takut. Orang kalau terlalu takut tuh nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur sampai jam 2 malam mata berkedip-kedip. Gimana nanti kalau mati? Gimana nanti ini mobilnya dijual orang ini? Mana ini utang-utang di bank ini mati lagi. Akhirnya pergi ke psikiater, ngadu ke dokter. Pak dokter, aku tak bisa tidur udah 2 malam ini Pak dokter. Kata dokter itu dalam hati, kok masih lumayan 2 malam. Aku udah 2 bulan tak tidur. Kenapa ibu pikir dokter itu tak takut dia? Dia lebih takut lagi daripada kita. Karena dia tahu. Kita ini tak takut kan karena tak tahu. Orang tahu itu lebih takut daripada orang tak tahu. Makanya bersyukur juga saya ini banyak tak tahu. Karena kalau tahu makin takut kita. Tapi ketakutan kita kepada Allah, takut pada azab kubur, takut pada neraka, mengalahkan ketakutan-ketakutan pada dunia. Makanya khutbah Jumat apa pesan khatib? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Besarkan Allah sehingga kecil dunia ini di matamu. Habiskan takutmu untuk Allah sehingga tak tersisa pada yang lain. Kalau tidak kita ini terlalu takut, cemas, ngeri, takut, cemas, ngeri, jantung deg-degan, tak normal. Coba rasa dada masing-masing, gimana? Alhamdulillah saya masih normal lagi. Ada sebagian orang itu tak normal, macam-macam bunyinya dalam gulbak.